Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ya pertama banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pertama-tama Bapak Ibu sekalian, tim asesor ya untuk nominasi Sirdos gelombang 1 tahun 2026. Ya perkenalkan ya, nama saya Dr. Rasmin Tahir, isi PMSI ya dengan NIDN 0927068201. Mungkin sedikit kami ingin menceritakan latar belakang pengajaran kami selama di STC Veteran Palopo. Jadi kami memulai berkecimpung sebagai seorang tenaga pengajar di STC Veteran Palopo pada tahun 2010. Itu diberikan sebuah amanah mengajar dengan mata kuliah Pancasila, ya kemudian ya asas-asas manajemen dan administrasi publik ya. Kemudian seiring berjalannya waktu ya, setelah menyelesaikan studi S3 kemarin ya, kami diberikan amanah untuk semester genap dan ganjil ya. Adapun semester ganjil kemarin adalah mata kuliah administrasi pembangunan ya, kemudian perilaku organisasi dan pembangunan masyarakat desa ya. Dan untuk semester genap ini tahun 2026 kami diberikan sebuah amanah untuk dua mata kuliah dengan 3 kelas, yaitu pemerintahan daerah dan administrasi pemerintahan desa. Ya, untuk itu sebagai seorang dosen yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, kami diberikan sebuah amanah untuk bisa ya melakukan sebuah pengajaran sebaik mungkin, dan izinkan untuk pada kesempatan hari ini untuk kami bisa menyajikan video ya PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen unjuk kinerja ya Tridharma Perguruan Tinggi. Dan pada kesempatan hari ini kami akan menyajikan sebuah mata kuliah yang kami ampuh, yaitu administrasi pemerintahan desa ya. Jadi sebagai seorang dosen tentu kami diwajibkan untuk mengajar sebaik mungkin dengan menggunakan ya acuan ya RPS yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan kami untuk memperkenalkan mata kuliah kami pada semester ini. Ya, jadi mata kuliah yang kami ampuh pada semester ini adalah administrasi pemerintahan desa dengan kode mata kuliah 30 MPD 3. Ya, jadi mata kuliah ini berbobot sebanyak 3 SKS. Ya. Nah, adapun capaian pembelajaran yang akan dicapai di dalam mata kuliah ini bisa dibagi ya capaian atau CPL Prodi yang dibebankan kepada MK, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CMK, dan sub CPMK. Ya, adapun CPL Prodi yang dibebankan kepada MK itu ada 4. Yang pertama adalah CPL 1 S2, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL 2 S5, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, kemudian pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orsinil orang lain. CPL 3 S9, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL 4 KU 1, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, ya kritis, sistematis, dan inovatif ya dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ya, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK akan kami sebutkan sebanyak 5 CPMK. Yang pertama CPMK yang 1, yaitu mampu menjelaskan konsep dan dasar administrasi pemerintahan desa. CPMK 2 yaitu mampu menganalisis struktur, kepemimpinan, dan tata kelola aparatur desa. Ya. CPMK 3 yaitu mampu mempraktikkan manajemen logistik dan pelayanan publik desa. CPMK 4 yaitu mampu mempraktikkan manajemen keuangan desa, dan CPMK yang kelima adalah mampu merancang sistem desa secara akuntabel dan berintegritas.
Ya, adapun sub CPMK pada mata kuliah administrasi pemerintahan desa, yaitu bisa kami sebutkan sebanyak 10. Ya. Yang pertama, sub CPMK yang pertama adalah ya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, ruang lingkup, tujuan, prinsip, ya, serta perkembangan administrasi pemerintahan desa dalam perspektif administrasi publik. Kemudian sub CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis ya, struktur organisasi pemerintahan desa beserta tugas, fungsi, kewenangan, dan hubungan kerja antara unsur pemerintahan desa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sub CPMK yang ketiga adalah ya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, fungsi, prinsip, dan dimensi manajemen pemerintahan desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Sub CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan antara manajemen pemerintahan desa dengan sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Ya, kemudian CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu menganalisis ya, pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban ya, sesuai dengan teori dan regulasi yang berlaku. Sub CPMK yang keenam adalah mahasiswa mampu mengevaluasi ya, pengelolaan sumber daya aparatur desa ya, termasuk kompetensi ya, etika, kemudian profesionalisme ya, serta berbagai tantangan dan ambivalensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sub CPMK yang ketujuh adalah mahasiswa mampu menganalisis ya, prinsip-prinsip pengelolaan aset, kemudian logistik dan kekayaan desa secara efektif, ya, efisien, transparan, dan akuntabel ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, dan sub CPMK yang ke-8 adalah mahasiswa mampu ya, menganalisis pengawasan internal dan eksternal ya, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta peran masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik atau good governance. Dan sub CPMK yang 9 adalah mahasiswa mampu mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik desa berdasarkan prinsip kualitas pelayanan ya, kepuasan masyarakat, inovasi pelayanan, dan standar pelayanan publik. Kemudian yang terakhir sub CPMK yang 10 adalah mahasiswa mampu mengevaluasi karakteristik ya, gaya praktik kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang partisipatif, inovatif, ya, responsif, dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Ya, adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah bahwa mata kuliah administrasi pemerintahan desa itu membahas konsep, ya, prinsip, sistem dan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kerangka sistem pemerintahan nasional. Ya, dan mata kuliah ini juga mengkaji tentang konsep, ya, struktur, ya, berbagai manajemen dan kepemimpinan desa berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bahan kajian ya, atau materi pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama konsep dan ruang lingkup administrasi pemerintahan desa, kemudian konsep organisasi pemerintahan desa dilihat dari struktur dan fungsinya, kemudian manajemen pemerintahan desa secara umum dan dimensinya. Yang keempat adalah manajemen pemerintahan desa serta kaitannya dengan perencanaan supra desa. Kemudian kelima, manajemen keuangan dan manajemen keuangan desa berdasarkan ya, teori maupun perundangan. Yang keenam, seluk-beluk sumber daya perangkat desa yang bersifat ambivalensi. Ya, terus yang ketujuh, manajemen logistik dan kekayaan desa. Serta kedelapan, manajemen pengawasan publik desa. Kesembilan, manajemen pelayanan publik desa. Dan yang terakhir adalah karakteristik kepemimpinan kepala desa yang baik. Ya, adapun pustaka yang kami gunakan di sini adalah ada pustaka umum, ada pustaka utama, dan ada pustaka pendukung. Ya, jadi pustaka utama itu tentu berasal dari buku-buku induk yang kami anggap relevan untuk dibahas dalam mata kuliah ini. Kemudian dari referensi pendukung itu
bisa berasal dari beberapa jurnal-jurnal yang ya sesuai dengan kajian-kajian yang sekiranya relevan dengan mata kuliah yang ada. Ya, dalam mata kuliah ini tentu ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai sebuah prasyarat di dalam pengajaran, ya misalnya tentang masalah penilaian, ya bahwa di dalam mata kuliah ini secara pengajaran itu kami ada kriteria penelitian tersendiri, ya itu bisa dilihat dari indikator, ya kriteria dan teknik. Ya, jadi kalau dari indikator itu bisa sangat berpengaruh atau sangat bergantung kepada sub CPMK yang ada. Ya, kemudian masalah kriteria dan teknik, ya biasanya itu kami gunakan ya misalnya teknik kriteria misalnya non tes, ya berarti nanti teknik penilaiannya itu bisa berupa tes lisan, ya bisa juga menggunakan instrumen penilaian atau rubrik untuk penilaian proses. Ya. Ya, kemudian bentuk pembelajaran untuk mata kuliah ini mungkin Bapak Ibu sekalian kami jelaskan bahwa di kampus kami Stisi Veteran Palopo itu menggunakan dua pola pengajaran, baik secara ya luring, ya kami menggunakan pelajaran hibrid, ya bisa secara online maupun secara offline. Jadi adapun bentuknya kalau secara offline itu tentu kami berikan sebuah bahan kuliah ya secara klasik, ya kemudian secara online ya tentu tatap muka dengan mahasiswa secara online dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh kampus, yakni Sevima yang di dalamnya itu ada Siakat dan Erling. Ya. Kemudian metode pembelajaran kami bisa berupa dalam bentuk small group discussion, kemudian discovery learning, ya dan collaborative learning. Ya, adapun media pembelajaran ya bisa berupa beberapa hal yang bisa dijangkau oleh mahasiswa, bisa menggunakan Google Cendekia, kemudian e-book, terus video pembelajaran, ya PTT dan artikel jurnal. Dan untuk penugasan mahasiswa ya bisa kami berikan penugasan secara terstruktur ya maupun penugasan secara individu, ya bisa misalnya menggunakan summarizing ya atau meringkas, ya kemudian tugas-tugas individu yang dianggap bisa mewakili sub CPMK yang ada pada saat itu. Ya, adapun penilaian dalam mata kuliah ini kami sangat bergantung kepada apa yang tersedia di dalam adlink kami, bahwa kehadiran itu 10%, ya kemudian tugas individu itu 20%, ya kemudian UTS itu 30% dan UAS itu sebanyak 40%. Ya baik, barangkali demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan RPS untuk pada hari ini, dan selanjutnya akan kami tampilkan ya sedikit secara ringkas daripada proses perkuliahan kami secara online yang ada di Stisi Veteran Palopo. Ya, demikian Bapak sekalian. Apa istilahnya hikmat yang diberikan kita hari ini, alhamdulillah diberikan kesehatan, diberikan umur, dan bisa silaturahmi sebelum di kolomnya, sekian dalam online. Ya senang sekali bisa melihat wajah teman-teman sekalian ya hari ini, dan seperti yang saya katakan bahwa kelas malam itu selalu antusias. Ya alhamdulillah. Ya, terus salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW ya sebagai Nabi terbesar kita yang benar sudah bisa mengikuti paparan beliau sampai kemudian. Ya baik para ibu sekalian dan bapak sekalian dan para mahasiswa yang saya banggakan, ini seperti yang kita bahas kemarin akan menjadi pertemuan kita terakhir ya. Kita akan selesaikan diskusi kita pada hari ini dengan presentasi secara panel. Saya sudah tadi setting setiap kita akan menjalani ini secara efektif. Mungkin saya bisa kasih sedikit pengantar ya teman-teman sekalian bahwa sebenarnya memutuskan kalau kita itu belajar itu administrasi publik ya. Dan ini sebenarnya pekerjaan kuliah. Tentu apalagi yang sudah bekerja, yaitu akan menjadi nilai tambah sendiri. Karena kenapa dikatakan publik itu sesuatu yang mulia? Karena Frederickson mengatakan bahwa
pekerjaan publik itu dia ibarat kayak hati ya, panggilan hati, ya nggak? Karena kita gimana Pak? Di situ kita kan cuma menjalankan amanah ya. Ya kita ngatur duit bukan duit kita juga. Ya jabatan juga paling berapa waktu aja ada jabatan ya, setelah itu ada batas waktunya pensiun. Ya jadi ya itulah itu posisi brandingnya yang membuat kita itu dia bisa dikatakan profesi yang mulia, ya, melayani masyarakat, melayani publik, ya, bukan bisnis, bukan berusaha. Ya. Nah seperti polisi yang jaga ketentraman, ya itu luar biasa sekali. Bapak Abah yang menjaga desa, ya, Masya Allah. Ya, oleh karena itu, karena ini adalah sebuah pekerjaan atau jurusan yang dia berputar sebenarnya pada 3 hal saja, manusia, ya, kemudian masalah ada uang yang dikelola, dan dana, terus ada aturan. Jadi kalau orang manusianya bagus, bisa kelola keuangan, dan taat pada aturan, maka itu saja sudah selesai. Ada yang publiknya. Jadi seperti itu. Baik. Karena kita mata kuliah sekarang itu ada yang publik itu diberikan kurikulum mempelajari masalah seperti apa administrasi negara itu, apa administrasi pemerintahan desa. Ya tidak apa-apa ya kita belajar di desa, ya masalah kesejahteraan desa, dan itu kita bangga sekali kalau negara sudah memasukkan desa itu sebagai kurikulum. Ya, ini kita bisa melihat lebih dekat lagi ya seperti apa desa-desa kita masing-masing. Baik, oleh karena itu teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu saja, saya persilakan kepada teman-teman sekalian seperti urutan kelompok tadi, ya itu bisa dipresentasikan dari topik masing-masing. Dan setiap nanti ada presentasi bisa kita langsung diketik dan dia feedback kepada teman kita mungkin 1, 2 begitu ya. 1, 2. Oke, siap ya. Kalau bisa absen, tapi absennya sudah berjalan. Ya, baik, topiknya tentang sumber daya manusia. Kalau itu saya persilakan nanti ada moderatornya, ada pemakaran. Jadi nanti pertanyaan dari teman sekalian. Oke, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membawakan makalah manajemen sumber daya operator desa yang dibawakan oleh Ibu saya. Baik teman-teman, langsung saja untuk persingkat waktu kita masuk langsung ke tujuan penulisan untuk mengetahui dan memahami pengertian manajemen sumber daya aparatur desa. Pembahasan pengertian manajemen sumber daya aparatur desa. Manajemen sumber daya aparatur desa merupakan suatu proses sistematis dalam mengelola aparatur desa dan meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan guna mencapai tujuan pemerintah desa secara efektif dan efisien. Adapun fungsinya yakni fungsi administrasi, fungsi pelayanan publik, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Kemudian prinsip manajemen aparatur desa yakni aparatur desa harus bekerja sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan standar kerja yang telah ditetapkan. Kemudian proses manajemen sumber daya aparatur desa, yang pertama perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya tantangan dalam mengelola aparatur desa. Yang pertama, keterbatasan kompetensi. Yang kedua, kurangnya pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana. Keempat, rendahnya disiplin dan motivasi kerja. Yang kelima, perkembangan teknologi. Kemudian, tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar manajemen aparatur desa dapat berjalan sesuai optimal. Kemudian, upaya peningkatan kualitas aparatur desa. Yang pertama, peningkatan pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan aparatur. Terima kasih. Sekian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang habis stop tadi?
Pas ya? Pas. Lagi Oke, kita mampatkan untuk sesi tanya jawab dulu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kalian ya. Jadi silakan teman-teman di masalah seberapa berarti kayak sesuatu ya. Itu bagus mungkin ada yang bertanya. Kita mau begitu dulu semuanya. Dan mereka punya rumah untuk mencari jawaban. Karena kalau ini sedikit waktu, saya yakin dia tidak bisa berpikir untuk menjawab dan makan waktu juga. Tidak seperti maksudnya kawannya. Jadi, lanjut tadi yang mana? Yang kedua tadi siapa? Ya, siapa deh? mana sekali? Iya, Bu. Biru. Banyak sekali. Desa. Iya, termasuk PJU, lampu jalan, CSR, asuransi dari serak, CSR, program pengadaan itu yang sekarang lagi itu pengadaan banyak ada sementara pemeriksaan pengadaan seragam sekolah itu dengan sekarang iya Apa masalahnya? Seragam sekolah. intinya itu ada kita belum tahu pasti apa intinya yang jelas itu sedang diangkat oleh kejaksaan sampai dengan CSR itu ambulans yang pengadaan dari PT Paleng atau PT Paleng karena kebetulan saya habis di TKC dan bertemu dengan kejaksaan pada saat Itu yang sedikit. ya itu dua yang sekarang agak Saya sebenarnya soal jelas. iya ada kejadian yang Dari CSR Mulai dari yang namanya berapa desa? Tadi pelajaran mulai ya, Mbak Aras Ibu ya. Ya Bu, terima kasih sharingnya ya, kita semua. Tapi tadi dari partisipasi. Ya, partisipasinya. Nah, ya, kita fokus ke tadi dari Pak Erwin, masalah dengan konflik yang saya kedua ini sudah ahlinya semua. Maaf, lagi sih cuma karena masyarakat tidak semua paham tentang pelayanan jasa kadang-kadang kita administrasi tapi tidak tepat kepada yang diminta makanya ngadukan kami ini tetap melakukan pelayanan prima dengan sekarang ini sebenarnya ini hari bisa cari tapi besok kayak sekarang ada sekarang makanya kami yang paham yang tidak paham yang nanti ada yang menarik dari teman-teman ada yang menarik kita fokus dulu beberapa sisa menit. Jadi ada yang menarik dari tanya tadi soal masalah pelayanan publik. Jadi
keluar dari jadwal. Maka tadi ada yang mengandung juga Pak Iwaya ada yang masalah komunikasi. Ya sebenarnya kita dia pelanggan atau customer kita atau citizen ya itu tadi banyak bahwa saya jangan kalau Pak ya, nah, itu saya tahu dengan itu solusi Pak. Solusi bahwa kita nggak bisa melayani ya tidak ada bahasa kita yang bisa menenangkan mereka. Ya baik, mungkin itu teman-teman sekalian untuk hari ini luar biasa sekali presentasinya. Ya, jadi terakhir barangkali ya bisa kita tutup bahwa kalau kita berbicara soal masalah ADM pemerintahan desa, ini kan persoalan keteraturan ya. Kita belajar bagaimana kita menata, mengelola, ya ibarat kita dalam rumah itu yang jalan semua sistemnya. Ya ibu rumah tangga jadi apa, ayah sebagai apa, anak juga harus ya seperti apa agar ada sistem. Ya, sistem itu harus berjalan dengan baik. Nah, ada kunci seperti apa menjalankan peranan sebagai agar ADM pemerintahan desa ini Pak bagus, itu ada rumus dari Rondanelli. Ya, itu teori dari Rondanelli tentang masalah desentralisasi. Maka yang paling dibutuhkan adalah kapasitas. Ya, kapasitas aparatur. Ya, seperti apa mereka bisa mengelola uang, bisa mengelola sumber daya yang ada. Ya, sebenarnya meskipun mereka tidak terlalu banyak duit, tidak terlalu kaya dengan kita, tetapi kalau kapasitas yang mengelola itu bagus, ya itu kan tadi kompetensi yang sangat dibutuhkan sekali. Ya. Barangkali banyak desa yang punya duit banyak, barangkali berapa miliar dikasih, tapi nggak bisa menghabiskan juga. Ya syukur-syukur kalau habis ya betul-betul bisa tercerna secara baik untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa masing-masing. Mungkin itu ya Ibu beliau hari ini teman-teman sekalian, dan insya Allah kita akan pekan depan barangkali sudah bisa ujian akhir. Ya teman-teman, jadi tetap stay di Edling, nanti ada tugas UAS, itu satu halaman saja bentuk gambar, semoga teman-teman bisa AI semua. Bikin infografis ya, bikin infografis, jadi saya terangkan nanti di sini, jadi teman-teman nanti ini topiknya Pak Wayang, topiknya Mbak ya, topiknya kita, topik-topik berdasarkan topik masing-masing itu dibuat kayak infografis satu mana aja. Infografis bahwa saya apa itu yang dimaksud dengan manajemen apa berdasarkan makalahnya ya. Dibikin infografis deh, kalau orang bisa disebut biasa. Ya begitu Pak, kalau pengumuman kita nanti ya bisa tuh nanti promnya itu di ChatGPT nanti dibawa ke Gemini atau apa ya. Ya oke, itu aja nanti tugas dari Pak Sebentar. Baik, ada pertanyaan? Sudah tidak ada? Oke, selesai ya. Ya baik, teman-teman sekalian, saya mohon maaf ya kalau ada kesalahan dan itu mungkin yang bisa kita bahas untuk hari ini. Mata kuliah kita sudah selesai hari ini, mata kuliah administrasi pemerintahan desa. Dan itu mudah-mudahan kalaupun kita tidak bekerja di desa, tapi semangat yang ada kita pelajari itu bahwa keteraturan itu sangat dibutuhkan, di mana kita bisa berlaku sebagai orang yang bekerja itu punya dua hal. Yang pertama adalah profesionalitas, dan yang kedua adalah penting masalah amanah. Masalah amanah inilah nanti akan bisa kita amalkan di manapun kita bekerja. Ya baik dia sebagai seorang aparatur, ya maupun nanti dia bekerja dimanapun. Ya kalau dua ini kita pelihara, ya maka insya Allah kita bisa menjadi mahasiswa yang ya sukses ke depannya. Pendidikan itu adalah sebagai wasilah saja, tools, instrumen, tapi yang paling penting adalah gimana kita bisa berdampak dan bisa memberikan kontribusi. Kalau kaya tapi bisa terakhir gimana? Jadi masalahnya dia kontribusi, dampak DPR-nya ya sekitar lingkungan rumah dijaga tetangganya semua. Ada kelaparan di kebakaran, ada yang tidak di satu ini. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Bapak sekalian, terima kasih atas segala kesempatannya. Mudah-mudahan kita diberikan semuanya kesehatan dan kesejahteraan dan dimudahkan segala urusan. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.